berubah jadi budaya. Nah, itu salah satu hambatan-hambatan yang istilahnya nanti menjadi target-target kita nih, yang bisa cara ngaturnya gimana nih kayak gitu. Dan ada apa lagi? Ada resiko. Nah ini kadang-kadang mungkin kalau misalnya jurusan udah paham nih resiko nih disuruh dari itu kadang-kadang kita agak underestimate tentang isu ada resiko itu. Nah, jadi produknya tinggal mesti asuransi gitu kan. Bisa jadi diakibatkan karena inflasi, kenaikan harga, resiko kenaikan harga ya kan bisa jadi. Apalagi waktu tahun berapa tuh 98 gila-gilaan. Kemarin pandemi aja, nah bergejolaknya gila-gilaan. Nah itu bisa jadi itu adalah salah satu resiko itu bisa dari internal kita, bisa jadi dari eksternal kita. Gitu. Yang dari internal misalnya, ya resiko yang misalnya di-cover sama insurance. Insurance itu bukan hanya insurance itu sebuah kebutuhan. Kenapa istilahnya sekarang Jokowi itu 3 juta. Kita juga masukin pajak yang kita potong-potong, jatuhnya buat berapa gitu. Itu belinya kayak Sosial itu sebenarnya berarti pembangunan itu dia tengah-tengah antara kebutuhan dan keinginan supaya kita loh. Kalau misalnya kita sosial diri gitu kan. Tapi kalau enggak ya enggak juga, jadi enggak begitu amat, enggak ingin juga itu totalnya 500.000 per bulan. Jadi tiap kondangan 50.000 kali ya. Kamu loh. Terus yang keempat, ini untuk sekolah, orang tua saya memutuskan untuk menyekolahkan saya di sekolah yang gratis. Orang tua saya pelit, cuma dikasih uang buat kamu aja 20.000 per bulan, jadi kurang lebih menghabiskan 20.000 per hari, jadi kurang lebih hanya menghabiskan 500.000 lah dalam sebulan. Memang kan. Besok kalau tua kasih ke panti jompo aja. Untuk penampilan ini kita menerjemahkannya sebagai beli baju untuk kebutuhan sebulan, karena kita di sini ceritanya ini keluarga sangat sederhana, jarang ada yang beli baju. Jadi dalam sebulan tuh kita hanya menghabiskan 500.000 sebulannya. Jadi dianggapnya dalam satu bulan tiap orang punya satu baju baru. Seperti itu. Terus traveling, karena bapak kita ini Pak Yoyo suka traveling. Jadi ya dibajarkan 700.000 per bulannya, itu termasuk keinginan. Tapi nggak tiap bulannya kita traveling juga, 3 bulan sekali lah. Kemana kau tahu nggak? Puncak. Oke, kemudian yang terakhir yang ketujuh itu ada shopping. Ibu kita biasanya menghabiskan uang untuk kebutuhan pokok sekitar 2.500.000. Dan termasuk beras ya, ini udah sabun-sabun ya. Yang terakhir adalah pulsa. Gadget. Biasanya kita untuk di pulsa menghabiskan untuk bertiga 200.000 sebulan. Berarti keluarganya nggak ekspor ya? Jadi ini cuma 200.000 cuma buat internet di rumah. Nempel ke orang. Woi, bro. Sebulan pengeluaran kita 9.400.000. Tuh kan kasih untung kan? Kasih untung 9.400.000. Ada dana yang kita bisa tabung dalam sebulan itu sebesar 3.600.000. Tapi banget Antara penampilan sama traveling gede traveling. Gue tumpang camping tapi ke Brunei lah. puncak. Puncak lah. tadi udah menjabarkan, sekarang udah kelompok belum Dua. Jadi Tadi tiga. Ini keluarga boros kali ini kayaknya. Satu mana?
Ya. Belum. Terima kasih buat waktunya, selamat malam. Budaya Kami dari tim Melati namanya. apa? Tim Melati. Oke. Sebut saja. Kalau kita ini kasusnya laki-laki jomblo dia atau dari Gunung Kidul di sini. Namanya Joko. Pendapatan utamanya dia gajinya 10 juta karena lulusan UGM di sana. Ada 10 juta dan pulang kerja dia itu bingung mendingan dia jadi ojol. Pulang dari kantor jadi ojol, pendapatannya 1 juta sebulan. Jadi total pendapatan pemasukannya 11 juta sebulan. Dan karena dia punya pendapatan, dia ngambil rumah KPR di Maja. Di Maja coba 6 kali 10, 20 tahun. Per bulannya 3,5 dia. Mahal banget. Nah, karena IPL apa ada IPL apa? Kan flat. Kan flat, nggak naik. Di Majar nggak ada dua aja di sana. Dan dia juga ambil cicilan motor sebulannya 1 juta. Sama sosial itu dia bagi-bagi ke bapak ibunya dan ya kopi-kopi juga kita budgetin 1 juta. Di sini sekolah kita udah karena dia lulus dia les piano sama vokal. Karena dia pelayanan di kanan, jadi kita budgetin Jadi penyonyo. untuk penampilan beli baju kita anggarkan 500.000. Untuk travelingnya dia jalan-jalan di Maja masih cari Cisaeng atau di Bodas. Yang itu dekat aja. Jadi GoPay juga. Untuk shopping juga 500.000. Untuk gadget, untuk pulsanya 200.000. Total 8,2. Sisanya masih ada 2,8 tabung buat nikah. Untuk jadi total 11 juta. Makasih. Goalsnya jadi buat nikah. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu nih buat Mas Joko. Selanjutnya Lompat kan? ya boleh lompat. Mawar. Ini keluarga Mawar ya. Ini yang meningkatkan pendapatan dulu atau yang kebutuhan? Pendapatan dulu bebas. Pendapatan ya. Oke, karena keluarga Mawar bapaknya itu kebetulan dulu kerja di PT Angin Sejahtera ya. Itu dapat gaji 10 juta. Karena 10 juta terus istrinya itu ke pendapatan tambahannya itu jualan online. Dapat pendapatan bersihnya 1 juta 1 juta sebulan. Jadi totalnya 11 juta. Ya, Dan untuk kebutuhan rumah kita mempunyai anggaran 2 juta karena kita sudah punya rumah sendiri. 2 juta. 2 juta. Jadi buat PL sama buat Bayar listrik, buat kebersihan, segala macam untuk 2 juta. 2 juta. Ya. Dan karena kita belum punya Mobil, kita punya motor aja. Motor aja 2 Motor dengan 2. anggaran 1.500.000 Itu untuk bensin dan servis serta servis. pajak. Motornya 60.000 satu motornya. Ya. Dan untuk sosial itu keluarga kita mengkategorikan adalah kebutuhan Kebutuhan, betul. dan dianggarkan dengan anggaran 1 1 juta. juta. Jadi kita buat ke gereja, Buat arisan, arisan, buat kondangan, kondangan itu udah. Ya itu. dan sekolah kita mempunyai Dua anak anak. 2 kita masukkan ke sekolah negeri karena yang gratis. Resong. Anaknya dua-dua di Selatan loh nih. Dan kita kasih anggaran 500.000 buat uang sakunya Uang saku. 2 anak. 2 anak. Iya. Dan untuk penampilan kita kategorikan sebagai kebutuhan dengan anggaran 1 juta. 1 juta. Jadi per orang kita 250 buat penampilan. Contoh kalau anak mungkin kaos kaki, terus sepatu juga, itu pokoknya 1 juta di situ. Traveling kita anggarkan sebagai keinginan. Keinginan traveling jadi kita nggak butuh banget.
depan juga ada taman. Biasanya ini ya. Kita ya paling jauh paling ke Depok lah gitu. Anggaran 500.000 itu sebenarnya sebagai uang tambahan aja tuh. Buat kalau perlu kita ambil dari situ, kita bilangnya traveling, padahal kita bohongin dulu kan. Yang ketujuh, shopping masuk kategori butuh. Kita anggarkan shopping itu 3 juta. 3 juta. Jadi kalau ada barang-barang kita beli semua. Barang diskon yang itu kita beli borong. Karena kita malas juga ke mana? Itu ke supermarket beli-beli dikit. Kita beli banyak. Buat dijual lagi kan? Buat dijual lagi. Jualan online. Masuk kategori. Kategori gadget kita kategorikan sebagai butuh dengan anggaran 500.000 karena kita punya usaha apa kok? Karena kita di rumah kan ada semacam apa ya, jadi home kayak gitu kan, kita iuran per bulannya 300.000 dan 200.000 itu buat 100.000 bapaknya, 100.000 anaknya, emaknya, jadi anak-anaknya pulsa, jadi anak-anaknya nebeng ke kita aja, gitu aja. Jadi kita masih totalnya itu semuanya totalnya itu 10 juta. Jadi kita masih bisa 1 juta. Nah 1 juta itu kadang-kadang kita bagi-bagi aja ke orang. Terima kasih. Kelompok Lima berapa tuh paling banyak loh? Ikut tuh. Standarnya boy. Ini dipencet apa enggak nih? Enggak usah. Ya, salam. Ya ini kolega kami kerja di ASN, nggak tahu eselon berapa. ASN gitu. Iya. Oh, udah golongan 3 itu kali ke atas. 10 juta tuh golongan 3. Iya. Terus masih pulangnya masih ngojek. Asik. Sebulannya dapat 1 juta. Wih, 11 juta ya. Masih ngojek. Udah 10 juta. Istri jualan online shop. Wis. Pendapatannya sekitar 10 juta. Wah. Jual sabu. 10 juta. Nggak ada bisnis. Keren banget. Kita kerja di rumah. Biar ini total Ngapain lo kerja? 1 juta dalam 1 bulan, ya kan? Terus rumah belum punya, makanya cicilannya 6.300.000. Nah itu borjon. Terus tapi kendaraan yang masih pakai motor, jadi pengeluarannya itu sekitar 1 juta. Terus sosial atau persembahan, maksudnya itu kalau untuk sosial kita tuh misalnya ada orang sakit, orang melahirkan, Pencet gak sih? kondangan itu 1.500.000, ya. Dan untuk sekolah ini Jalan gak sih? anaknya baru 1 karena itu uang sekolahnya 1 juta, karena dia sekolahnya di Strada. Juta aja. Kalau penampilan tapi 750.000, cuman itu tidak sebagai kebutuhan karena hanya keinginan aja. Kalau misalnya udah robek baju ya baru beli. Sisanya sarung ya. Lalu traveling kita maunya pergi ke yang paling dekat Singapura. Weh. Itu per bulan kita nabung 1.250.000 per bulan. Singapura. Terus shopping atau belanja bulanan itu agak besar, yaitu sekitar 4 juta. Beli sabun, beli sampo, beli apa gitu ya. Nah untuk gadget kita nggak pernah ikut provider
artinya kita nggak punya koneksi internet. Ini dia pakai kuota, jadi masing-masing aja. Jadi nggak pakai, jadi satu handphone itu ya 100.000 karena anaknya ini dianggap anaknya 2, jadi sama bapak ibunya jadi 400.000. Totalnya 16.200.000. Sisanya 4.300.000. Sisanya untuk ikut asuransi. Terlalu sempurna bukan? Terima kasih. Asuransi. Ini pada 10 juta semua nih. Kalau gitu kita sombong berarti 40 juta. Kita keluarga normal. Hai guys. Berapa? Ya, kami dari keluarga Cemana. Kondisinya Satu satu bapak, satu ibu, enggak 2. 20 anak. Satu bapak, satu ibu, satu anak SD, bekerja sebagai manajer bapaknya. PT irit sekali. Pendapatan tadi kita sepakat 10 juta semua. Lalu tambahannya istrinya ini membuka makanan, bisnis makanan, masak-memasak, open PO gitu. 2 juta selama sebulan. Nah, pengeluarannya ini karena kebetulan masih irit sekali, jadi semua itu kebutuhan, bukan keinginan. Butuh ya? Karena rumahnya masih nyicil, masih KPR sama biaya listrik dan lain sebagainya itu per bulannya 2.500.000. Wilayahnya di Sentul Bogor. Mahal loh. Ini yang musimnya musim panas, ini musim dingin. Terus kendaraan, kita cuma punya motor Scoopy. Terus Cicilannya 500.000 per bulan. ya masih nyicil, pokoknya semua serba nyicil. Terus kebutuhan sosial itu ada perpuluhan, kolektor, terus ada kondangan sama kondangan sebulan, pokoknya sosialita dan sebagainya itu totalnya 1.300.000. 1.300.000. Mahalan sosial. Bukan bagi-bagi. Oke, ini kebutuhan. Ya makanya ini termasuk kebutuhan buat kita. Luar biasa ya. Ya, terus sekolah di anaknya sekolah di sekolah negeri. Kita sepakat negeri gratis. Padi ngirit semua. Gak ada penabur, tapi itu sombong tadi. Dikasih budget sebulan anaknya 200.000. Ya Allah. Kalau kan bawa kan ibunya kan catering, jadi masalah gitu. Benar. Untuk penampilannya ini Keinginan, kita punya keinginan, tapi Beli baju setahun sekali kan? ya setahun sekali pas hari raya. Gitu. pas lagi di diskon kurang. Hari raya promo. Nah kita nabung nih selama setahun 80.000 sepakat. Seorang 80.000. Jadi kalau dikali 12. Sedih loh Pak Budi dengernya. Sedih ya. Pak Budi gak tahan loh. Loh ini kan training kita. Saya dapat bajunya tuh pas. Itu 80.000 kali 12. Jadi kita hitungnya ini per bulan ya Mas. Jadi per bulannya 80.000 terus. Kan saya kasih kartu nama saya. Keseringannya surat dan foto ponakan gitu bisa. Traveling. Traveling ini juga sama ya. Kebutuhan. Kebutuhan. Oh kebutuhan. Kan ke rumah saudara. Oh iya. Ini rumah saudara. Oh iya benar. Guys itu seneng saudara enggak. Bohongan lagi. Kita kemarin nggak punya baju baru. Bukan di rantai bukan. Sama gue deh. Pada makan baca. Nah, sama traveling juga kita nabung dulu gitu. Sebulannya 200.000 ya. Kalau ke rumah saudara mah kita pasti dibiayain kan makan di rumah saudara. Tapi kalau traveling misalnya kita mau ke Bandung ya 200.000
lah sebulan. Terus shopping kebutuhan, terus kebutuhan, pokoknya kebutuhan pokok gitu kan. Jangan lupa beli Iya. Nah kita dari prinsipnya sehari dalam 1 hari di bulan itu beli country yang banyak, terus itu biasa beli country, gitu. Terus bikin telur, pokoknya lebih bisuan, pokoknya 2 juta sebulan. Terus apa lagi? Gadget ini Kasihan anak. Cicilan. ini gadgetnya cicilan 300.000 untuk iPhone, handphone. Ini tadi kita sepakat Android, Oh ya. jangan Apple. Jangan Apple. Terus Hapusnya. sama pulsa. Berarti kan 300 untuk 2 berarti 600. Tambah pulsanya 200.000 untuk 2 handphone. Jadi totalnya 800. Nah, kita nggak pakai IndiHome. Kita nggak di endorse soalnya. Di total semua jadinya 7.580. Itu total pengeluaran. Nah tadi kan ada pemasukan 40 juta tambah 2 juta 12. Nah dikurang kan jadi 4.420. Itu buat nabung lah, buat dana pensiun. Tadi kan katanya butuh yang udah nyusahin anak gitu. 4.420. Jadi kamu Pemenangnya siapa? Yang jomblo kayaknya menang. yang paling Ayo kolaborasi nanti Om Pak Budi. Istilahnya nanti kita bikin sebuah sesuatu apa tentang pelatihan dan segala macam. Nah, dengan macam ini, gitu. Nggak apa-apa saya jualin, tapi konsepnya mungkin Pak Budi lebih dahsyat lagi. Gitu. Silakan Pak Budi. Ya, selamat malam nih. Terima kasih. Saya memang sengaja bilang sama istri saya di belakang. Ini Sabtu sore saya mau ikut bergabung gitu. Kan KDN ya. Jadi supaya saya juga muda. Kemarin saya diukur sama anak saya Eri. Usia metabolisme ya. Jadi istri saya bukan punya pinjol. Ada itu timbangan, kemudian ada kalau di dalamnya ada artificial intelligence ya. Enggak, itu kalkulasi di dalamnya. Terus umur saya jadi berapa gitu. Ya. Jadi kan ditimbang berapa dan seterusnya. Jadi saya sekarang umur 64 ya. Menurut teman-teman ini umur metabolisme saya berapa? Lebih muda atau lebih tua? lebih muda. Karena saya datang ke sini. Kira-kira lebih muda berapa tahun? 10 tahun. 5. Ya, sudah ada yang benar tadi ya. 10 tahun. Jadi kayaknya saya lebih muda dari beliau. Jadi itu intermezzo aja. Tapi saya senang sekali hari ini setelah melihat ini sesuatu yang sangat berguna ya. Kenapa berguna? Karena ini mempersiapkan kita ke depan bagaimana gitu. Terutama mungkin kalau kita dari keluarga kita lebih besar lagi mungkin ke keluarga besar, lebih besar lagi mungkin ke jemaat, lebih besar lagi ke gereja kita gitu ya. Karena selama ini nggak pernah terpikir depannya nanti bagaimana gitu. Itu kan ada lagu gitu, geser-geser, kalau saya nyanyi istri saya. Nah, itu kan apapun yang terjadi ya akan terjadi. Mungkin nggak harus begitu ya. Kita akan lebih baik kalau kita sudah mempunyai angan-angan target jalan, dan kalau targetnya udah ada nanti rencananya gimana dan kita bisa melakukan enggak gitu. Saya terus terang aja beberapa waktu yang lalu saya bicara ke Mas Koko ya, kita perlu ngomong nih sama majelis ini siapa? Ya
Johnson, Mr. Johnson. Bang Johnson ini. Kita ke depan nanti itu kalau Pak Arya udah sepuh, gimana kita? Bagaimana kehidupan beliau? Kita kan perlu support ya. 20 tahun yang lalu, tahun 99 saya kan majelis di NEM-nya. NEM-nya kan income-nya besar ya. Tapi ternyata pengeluarannya juga besar. Nah, begitu berjalannya waktu, gimana nih nyiapin untuk pendeta-pendeta yang ke depan? Nah, saya juga di Sinode Salatiga. Ternyata pemikiran itu menurut saya ya belum ada, belum clear, belum jelas kita tuh bagaimana. Karena itu saya bilang sama tadi Mas Boko, Bu Emma, sama siapa tadi? Nah, ada satu lagi yang dari BNI. Kita perlu ngobrol sama majelis. Kita perlu pikir ke depannya itu gimana. Karena kalau menurut hemat saya, kita untuk bisa membiayai ya ke depan itu, termasuk juga nanti membiayai rekan-rekan sekalian kalau tidak rambutnya putih seperti saya, itu bagaimana? Itu kan harus dipersiapkan sekarang, dan itu nggak mudah karena perlu disiplin, perlu konsisten, perlu ada kebersamaan ya antar di keluarga itu nggak mudah. Nah, pada saat ini tadi sudah ditayangkan ya, itu sesuatu yang bagus. Jadi nanti di keluarga masing-masing silakan di mapping, dibuat pertanyaan tadi itu penting. Kita itu income kita berapa? Pengeluaran kita berapa? Dicek aja setiap bulan. Ya. Kalau zaman saya dulu disiapin itu amplop-amplop sama ibu. Ya, ini untuk susu, ini untuk belanja sehari-hari dan seterusnya. Dulu saya ingat waktu saya baru pulang dari Amerika, di kantor saya itu gaji saya sama gaji office boy yang udah 25 tahun kalah saya. Dulu ya. Jadi sistemnya membuat begitu. Tapi oleh karena itu kan kita harus ngatur. Nah, usahakan setelah tadi di mapping pengeluarannya berapa, itu ada surplus, no matter berapapun surplusnya. Ya, maksudnya surplus itu untuk apa? Untuk kita investasi ke depan. Zaman dulu itu kita cuma adanya dan nggak ada yang ngajari itu. Adanya itu cuma beli tanah sama deposito, nggak ada yang lain. Ya. Dan juga mungkin juga nggak terlalu ngerti yang lainnya juga, karena waktu itu kan tahun 80-an juga apa ya, akhirnya ya kita yang bisa, yang banyak orang lakukan itu dan kita juga melakukan itu. Di tanah ya, deposito sih nggak dulu ya, di tabungan. Nah, tabungan itu juga pengalaman saya. Nanti kalau ini sudah dilihat di sini, kita negatif atau positif nih? Ya. Kalau negatif, bisa nggak ini ditambah? Ya. Kalau positif, gampang. Nanti tinggal alokasi. Nah, mungkin itu yang ke depan ya, pertemuan selanjutnya. Tapi kalau negatif, mana nih? Kalau ini nggak bisa ditambah, ini dikurangi gitu. Nah, untuk bisa mengurangi ini, itu tadi listnya itu penting itu. Mana yang bisa dikurangi? Mana yang tadi need ya? Mana yang ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu juga kan ada kebutuhan yang mau nggak mau dipenuhi, contoh makan itu kan mau nggak mau. Ya. Tapi ada juga kebutuhan yang mungkin nggak sekarang nih, nanti gitu. Nah, ini kompromi ini yang penting. Kalau seandainya ini nggak bisa naik, ya ini yang kita coba. Ya, saya ingat tetangga saya di belakang rumah saya itu waktu ini kita bicara tahun 6 bulan kita kan selesai ya, tahun 70-an itu bagaimana dia bisa survive ya, itu sampai makan bubur ya, bubur dalam arti ada sekian uang yang di saving gitu.
yang di belakang. Dan ternyata dalam perjalanan nantinya ya, yang lebih cepat daripada yang segala nanti biarlah semuanya. Nah, ini juga pengalaman saya ya. Saya punya ada alumni SMP, ada alumni SMA, ada alumni mahasiswa ya. Yang SMP kan ada nanti pendidikan cuma sampai SMA ya. Yang SMA ada yang sekolah, ada juga yang universitas. Kalau yang kuliah semuanya sarjana. Jadi dari situ kelihatan. Kalau yang atas kan otomatis income-nya kan pasti di sininya dia kuat ya kuliah ini. Hampir semuanya lah. Tapi yang SMA ada yang bisa, ada yang enggak. Nah itu kelihatan. Ya, siapa yang di sininya kuat, siapa yang enggak. Kemudian yang SMP itu malah kelihatan lagi ada range-nya besar ya, lebar. Jadi yang memang benar-benar susah itu udah sampai yang. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalamnya, ternyata pola hidup itu sangat mempengaruhi tadi ya. Ya, mungkin saya nggak ambil contoh jauh-jauh di tempat saya, keluarga saya, ya itu contoh adik saya yang paling kecil itu kan masuknya SMA kerja, teman-temannya berapa di Petro. Nah, teman-temannya kan satu angkatan itu kan cukup banyak. Ada 50 kalau nggak salah mereka satu angkatan gitu. Nah dalam perjalanannya kelihatan setelah pensiun ya ada yang harus mengandalkan anaknya untuk itu ya. Walaupun pensiunnya kemarin saya tanya pensiunnya berapa, pensiunnya 1,8 ya, tapi uangnya dia kan itu sebetulnya kan kalau dia 1,8 jangan tanya saya. Baru mau nanya. Karena saya sebulan itu dipotong 25 juta. Tapi jadi sekarang pensiun saya itu dari uang yang gaji yang dipotong itu. Ya. Nah ternyata di dalam kumpulannya itu kelihatan ada yang sudah harus mengandalkan anaknya, ya kan? Terus ada yang masih dari tabungannya tadi, tapi kan digerogoti terus, ya, dan seterusnya. Ini contoh adik saya itu kalau dia punya uang, ya dia sih lebih geni tuh bahasa. Hemat, ya. Dia beli rumah sana. Ya, enggak besar sih. Apa namanya? Harganya enggak mahal sih. Yang paling mahal itu 80 juta. Tapi yang 80 juta itu sekarang kalau dijual itu udah berapa kali udah mungkin miliar ya, bisa miliar dulu. Nah kemudian ternyata dia bisa membeli sampai 7 ya. Jadi ya biasa, tapi kalau pas uang mukanya kurang itu kan biasa. Tapi jangan itu ya. Tapi bagaimana untuk ngatur, tapi dengan catatan ya minggu ke mall itu tetap ya, setiap minggu harus ke mall ini untuk keluarganya ya. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan itu. Tapi tetap juga ini harus kita lihat ya, kita posisinya di mana. Kalau kita kurang ya tadi ya harus ditambah ya. Kalau kita sudah di atas ini berarti surplus kan. Surplus itu yang kita harus invest kalau bisa. Nah di dalam keuangan itu ada namanya ini keajaiban. Kalau Pak Tung mengatakan keajaiban yang ke-8 ya. Jadi kita uang kita itu bisa berbunga. This is the power of money. Waktu siapa itu yang dari Inggris itu beli New York itu berapa? Waktu beli tahun 1900 itu cuma $24. Ya, $24 sekarang berapa ya? Tapi kalau itu di bunga berbungakan, sekarang itu udah
triliun US dollar. Iya. Jadi ada kalkulator nanti bisa dibuat ya, kalkulator investasi ya, nanti bisa di ini kan, kalau kita gabung 100.000 tinggal masukin angkanya aja, 100.000 berapa 20 bulan, bunganya moderat atau high rate atau yang konservatif itu ada di sini, nanti pencet-pencet tuh kira-kira kita nanti punya uang segini gitu. Nah, oh nanti kan dimarahin inflasi kan gitu kan, lu daripada kita nggak punya apa-apa kan, mending kita punya walaupun kena inflasi ya, masih oke gitu. Nah, tadi balik lagi ke sini, ini bisa kalau ini kan sebenarnya nambahnya bisa coba 10 vertikal, jadi udah disebut sama Pak Galun ya kalau yang vertikal kalau kita naik pangkat, itu kan gajinya kan naik terus, ya itu vertikal. Kalau kita punya sampingan ya tadi ya. Sampingan macam-macam ya, sampingan itu macam-macam ya. Ada juga yang akhirnya sampingannya jadi yang utama nanti pada saat udah besar ya. Itu yang vertikal. Itu di sini akan bisa naik. Dengan catatan kalau yang di sini kita nggak berubah. Ya. Tadinya kijang, ya sekarang kijang. Ya. Tadinya apa namanya? Naik jadi apa ya masih kijang. Tapi kijangnya dari lupa ya. Ya. Jadi kalau kantor saya dulu yang dulu ya, kalau kantor saya dulu anak buah saya 1, 2, 3 tingkat di bawah saya itu udah punya versi semua. Versi semua yang versi kan yang murah ya, yang mahal ya. Kalau yang baru mahal, tapi yang lama kan ya mahal juga. Iya, jadi itu menurut saya itu versi semua gitu. Jadi kalau Pak Satpamnya itu apa? Mas Dwi itu ya pasti sering Pak itu apa ya boleh aja kalau puas dengan itu boleh aja gitu. Jadi kalau di sininya tetap otomatis fokusnya kan memberi. Tapi kalau kita berubah dari yang dibutuhkan atau yang diinginkan berubah itu akan mengubah. Nah kalau pengalaman saya dulu, kalau kita nabung setelah gaji setelah beli sana beli sini, sisanya aja kita tabung, enggak akan nabung. Jadi ini benar ini, setelah kita tahu ini kira-kira kita nabung berapa, langsung aja potong otomatis. Nah pengalaman saya potong otomatis itu kaget juga gitu, setelah sekian lama jadi sekian gitu. Nanti yang di kedua. Nah nanti di sana ada frame-nya juga. Kita mau kan kalau di finance itu kan high risk high return. Jadi semakin tinggi risikonya, returnnya semakin gede. Nah kalau masih muda-muda, itu mungkin porsi yang risikonya tinggi lebih besar gitu. Tapi kalau sudah mengarah ke mana? Arah rambut, nah itu yang risikonya lebih bisa di-manage gitu ya. Contoh, maksud saya gini, saya punya uang nih, saya mau invest di mana? Sekarang banyak ya, sekarang ada di fintech, ada peer-to-peer, ada crowdfunding, ada di reksadana, ada ini, terus nanti itu apa sih nanti kan diajari ya? Apa sih gitu? Atau kita mau main yang high risk? Ya, saya cuma demo aja. Tapi pengalaman saya di saham ya, contoh ya, dulu saya punya Inco. Kalau sekarang kan gampang tuh mau beli saham, ya tinggal ini udah bisa. Kalau dulu enggak, antri kita, antri saya masuk itu pakai fotokopi KTP itu kan dapatnya cuma 100 lembar. Terus teman-teman antri semua office boy seluruh antri supaya nanti itunya kita kasih ini. Contoh ya, saya beli Inco, sebenarnya banyak saya ada Inco, beda tunggal zaman dulu nih tahun 89, tahun 8 itu yang ada. Coba cek di internet pasti ada itu. Siapa aja yang antri, termasuk kita pakai dasi antri. Nah,
kemudian dengan berjalannya waktu turun 3.000. Mungkin nggak salah, zaman dulu kan nggak seperti sekarang kan. Terus kita dapat sertifikat itu, sahamnya itu sertifikat benar-benar kertas gitu. Nah, 3.000 yang senior saya pada ini gimana sih? Kamu mau nggak beli 3.000? Ayo udah kemana? Beli 3.000. Padahal beli awalnya 10.000 berarti rugi 7.000. Jadi di situ ada risiko ya. Berjalannya waktu. Kemudian sahamnya naik ya. Karena itu sangat bagus. Ada yang sekarang ada yang jadi bukan miliuner ya, triliuner, namanya loket kelom ya, loket kelom itu yang sama usul itu dia beli itu kan kira berapa? Waktu saya jual saya langsung di rumah di kebun jeruk itu, jadi itu 145.000. Habis itu naik lagi. Naik lagi kan dia split ya, stock split itu biasanya diturunin naik lagi, turunin naik lagi. Sama juga kayak BCA ya. Kalau kita beli waktu itu, saya juga waktu itu ya kadang ngajarin kan. BCA kita beli sedikit, kalau sekarang udah nggak tahu berapa. Oh bukan, itu udah stock split. Awalnya kalau kita ini kan, iya. Jadi kalau dibandingkan tahun 90 itu udah berapa kali lipat ya. Jadi kayak Starbucks itu dulu tahun 94 itu 10.000 kita beli ya. Itu tahun 2000 Starbucks itu dari 10.000 udah jadi 250.000. Itu baru harga ya, belum dividen. Nah dividennya kan setiap, kalau perusahaan bagus kan dia setiap tahun dia kasih 40-60 dari keuntungan kepada siapa pemegang saham. Yes. Ya jadi kalau saya kan living nih mandiri. Beli mandiri nggak apa-apa. Kalau saya beli mandiri, karena saya di sana dulu, jadi tahu lah mandiri, BCA, BRI, aja beli, ya, terus udah nabung ya, bisa nabung ya. Kan sekarang gampang nih misalnya, satu lot itu 100, jadi kalau 4.000 kali 100 ya, ya gitu. Nah, jadi kalau perusahaan bagus itu ininya naiknya seperti itu. Kerja modal nyawa. Ini dengan catatan ya, dengan catatan tadi Kerja memang lewat. harus surplus ya. Terus belinya kan sekarang gampang. Ya. Mau lihat portfolio saya juga boleh. Enggak. Ini ada juga yang rugi seperti apa itu? Antam itu ya. Antam itu kayak gini-gini aja. Saya ada berapa? Inco, bukan Inco. Sinar Mas. Enggak, udah lebar kan? Turun terus. Saya bilang, wah pas di bawah ini kayak udah pas nih. Beli lagi, turun lagi. Tapi sekarang mungkin udah paling rendah ya. Nah, beli sekarang untuk apa? Unilever. Karena Unilever sehari-hari kita pakai produknya kan. Jadi kamu beli saham, beli yang sehari-hari kita minum atau apa itu, beli itu. Jadi kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini tadi. Ini jadi kalau kita nabung ini balik lagi ya, nabung itu umur 20 ya sampai 40. Ada yang 20 ya sini ya, atau 25 ke 45. Habis itu kita sisanya orang ya lewat umur 55 atau ke pensiun. Bandingkan dengan umur 35 ke 55 sama 20 tahunnya ya, itu hasilnya kalau dikatakan investasi nanti bisa jauh bisa. Yang ini kan kita kan segini nih nabung setiap bulan, potong sampai segini umur 40. Nah kemudian ini kita mulainya telat 10 tahun, umur 35 sampai 55 kan pensiun. Ini segini, ini juga begini. Kenapa? Karena di sini ada unsur tadi itu yang the power of money. Kalau di tabungan bunga berbunga yang deposito ya.
Jadi apa namanya? Kalau kita lebih awal mempersiapkan diri untuk itu tadi komitmen ini. Kalau misalkan teman-teman beli barang, bisa mungkin jangan ambil pay letternya, karena itu akan masuk ke laporan SBI. Sekarang namanya slip OJK. Jadi tuh kayak kemarin saya ada nasabah dari itu tambahan, suaminya itu BI checkingnya halamannya cuma 31, istrinya itu 1 rim. Karena apa? Pay letter semua. Dan BI checking itu dia akan nge-record selama 2 tahun kan. Jadi kan kalau pay letter kan 3 bulan dia ambil lagi, ada tertarik dia ambil lagi kan, karena kalau pay letter kan mungkin karena lebih murah ya namanya pay letter. Dan dia nggak sadar bahwa pay letter itu masuk ke BI checking, masuk ke slip OJK. Jadi buat teman-teman yang nanti kedepannya mau ada kayak mau KPR, mau pinjaman motor, kendaraan, itu kan mereka pasti lembaga-lembaga keuangan kan pasti akan narik slip OJK kan. Itu akan muncul teman-teman pay letter itu. Meskipun lancar ya, tapi kan pasti akan jadi pertimbangan dong sama pihak banknya. Ini nggak seberapa, tapi kok pay letter terus sampai 1 rim banyak naik teman-teman. Pinjol apa pinjol? Itu sama aja. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan tergoda sama pay letter ya. Jadi takutnya teman-teman nggak sadar aja bahwa pay letter itu akan masuk ke recordnya slip OJK gitu. Jadi kecuali teman-teman emang nggak ada niat, saya mau semuanya selalu bayar tunai, saya nggak akan pinjam duit bank. Nah kecuali teman-teman memang nggak ada rencana mau pinjam duit bank, jadi ya terserah mau pay letter. Tapi kalau misalnya memang ke depan mau ada rencana, saya mau KPR, saya mau KKB gitu kan, itu sebisa mungkin jangan pernah ambil pay letter gitu aja. Itu jadi pertimbangan soalnya sama Pay letter itu kredit juga atau jadi dia cicilan 3 bulan biasanya. Muncul tuh kecil kayak 500 perak, 1.000, itu kan kecil. Nggak pernah ini. Iya, jadi sebisa mungkin jangan tertarik sama pay letter, apalagi pinjol. Udah segitu aja. Terima kasih. yang satu ya? Coba lo membahas gimana cara